Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai DPPL kami tentang website streaming anime Flix untuk penggemar anime. Anggota kelompok kami adalah Akbar Muhammad Prakoso, ada Dava Abiesta Pertama, Farhan Ahmad Fauzan, Muhammad Alfian Alfalah, Dima Dedan Cahya Adiatama. Untuk yang pertama ada pendahuluan, yang terus ada tujuan penulisan dokumen. Tujuan ini bertujuan untuk mendefinisikan perancangan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Lalu selanjutnya ada lingkup masalah. Yang pertama ada aplikasi dapat memutar anime dalam format yang mendukung. Lalu ada aplikasi terdapat pilihan untuk mengatur volume dan kontrol pemutaran anime dan yang lainnya yang sudah tertera. Lalu selanjutnya ada definisi dan istilah. Di sini ada definisi dari DPPL, SKPL, HTML, CSS, JavaScript, Mimoni, ada UML, ada internet, sistem operasi, database, MySQL, entity, aktor, dan boundary. Lalu selanjutnya referensi yang digunakan saat membuat DPPL ini adalah dokumen SKPL kelompok kami, lalu ada syarat-syarat perkuliahan mata kuliah RPL dari Teliu, lalu ada pembangunan sistem informasi geografis perkebunan Provinsi Jambi berbasis web dengan link sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah bagian perancangan global, di mana isinya adalah ada rencana lingkungan implementasi, di mana ini adalah sistem kita akan diimplementasikan dalam lingkungan sebagai berikut, yaitu sistem operasinya adalah Windows 10 dan Windows 11. Kemudian bahasa pemrogramannya adalah CSS, JavaScript, dan HTML, dan database management sistemnya adalah MySQL. Ada juga deskripsi arsitektur perangkat lunak, di mana ada isi komponen diagram. Itu satu ada halaman register user, kemudian halaman login user, halaman login admin, halaman depan atau dashboard, kemudian kotak pencarian anim, kemudian ada halaman menonton anim, halaman akun, halaman transaksi, dan yang terakhir ada halaman admin. Kemudian selanjutnya ada perancangan rinci, di mana ini akan berisi dari use case yang digunakan dalam web aplikasi ini. Ada realisasi use case, di mana use case yang digunakan ada 9, yaitu skenario register, kemudian skenario login, 3 skenario dashboard, 4 skenario pencarian, 5 skenario menonton, 6 skenario save anime, 7 skenario rating, 8 skenario mengganti resolusi atau subtitle, dan terakhir ada 9 skenario profile. Nah, kemudian yang use case pertama yaitu use case register, di mana aktor dan interface aktornya adalah user dan admin. Kemudian sistem interface-nya adalah halaman register. Dengan precondition adalah aktor belum terdaftar dalam sistem. Kemudian primary flow dari use case ini adalah aktor masuki halaman registrasi, aktor memasukkan data pribadi, kemudian sistem akan melakukan validasi terkait data yang dimasukkan oleh aktor, baru sistem menambahkan data aktor ke dalam sistem jika data tersebut valid. Alternatif flow-nya adalah aktor tidak berhasil melakukan registrasi ke dalam sistem. Dan dengan post condition aktor berhasil registrasi. Ini adalah tampilan UI dari halaman registrasi. Kemudian adalah ada table description object UI, yaitu ada halaman register dengan page register seperti ini. Kemudian ada identifikasi objek dan tipe kelas satu register. Ada objeknya, ada objek halaman register, kemudian register, username, email, password, dan user control. Kemudian sequence diagram dari register adalah user akan melakukan masuk ke dalam halaman register, kemudian halaman register mengembalikan ini, lalu user memasukkan data, di mana data akan dipanggil oleh controller, dan database akan melakukan validasi data. Nah, kemudian database akan mengalirkan data ke controller, dan web aplikasi akan membalaskan respon berhasil register atau tidak berhasil register. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan use case 2, yaitu login. Untuk use case kedua, skenario pertama adalah aktor dan interface-nya adalah aktor adalah user dan admin. Sistem interface-nya halaman login. Untuk play condition-nya adalah aktor telah melakukan registrasi, dan kedua aktor belum melakukan login. Untuk use case description-nya, primary flow-nya adalah aktor membuka halaman login, kemudian aktor memasukkan username atau email dan password, lalu sistem akan melakukan verifikasi data yang dimasukkan oleh aktor, lalu yang terakhir adalah aktor akan diarahkan ke halaman dashboard jika data yang dimasukkan valid. Alternatif flow-nya adalah aktor akan melakukan login, dan sistem akan memberikan feedback username atau password
salah jika data yang dimasuk tidak valid. Post conditionnya adalah aktor berhasil melakukan login dan masuk ke halaman dashboard. Untuk UI-nya seperti ini. Kemudian ID layarnya adalah unleaks strip log dengan nama layar halaman login. Deskripsinya adalah halaman digunakan untuk pengguna masuk untuk melakukan proses autentikasi dan masuk ke dalam sistem dengan memasukkan informasi akun yang valid. Untuk ID objeknya input name, input password, BTN login, dan BTN register. Kemudian identifikasi objeknya adalah halaman login, yaitu boundary, login entity, dan username adalah entity. Password entity dan user control adalah controller. Kemudian untuk use sequence diagramnya adalah aktor akan melakukan display ke halaman login, lalu halaman login akan meresponnya. Kemudian aktor melakukan login, memasukkan data-datanya, lalu halaman login akan memanggil controller login, kemudian melakukan validasi ke dalam database, kemudian validasi berhasil, kemudian login akan mengirim respon ke halaman login, lalu halaman login akan mengalihkan ke halaman dashboard. Jika validasi gagal, maka akan login melakukan respon juga, kemudian halaman login akan menampilkan pesan error yaitu gagal login. Kemudian saya akan menjelaskan use case 3 yaitu dashboard. Pada use case dashboard, aktornya adalah user dan admin, interface-nya halaman dashboard, precondition-nya adalah aktor berhasil melakukan login ke dalam sistem, use case description-nya adalah primary flow-nya adalah pertama, aktor berhasil login dan akan diarahkan ke dalam halaman dashboard. Lalu di halaman dashboard, aktor akan diperlihatkan beberapa fitur yang ada seperti daftar anime dan history menonton, dan terakhir adalah pencarian anime. Alternatif flow-nya adalah aktor masuk ke halaman dashboard dan akan mendapatkan pesan error lalu diminta untuk masuk kembali ke halaman login atau dashboard. Untuk post condition-nya adalah aktor berhasil masuk ke halaman dashboard. Untuk UI desainnya seperti ini. Lalu ID layarnya adalah unleaks DASH. Nama layarnya adalah halaman dashboard. Deskripsinya halaman utama yang menyajikan informasi penting dan fungsi navigasi yang dapat membantu aktor. Kemudian ID objeknya adalah BTN Gender, BTN History, BTN Profile, input pencarian, BTN Anime. Kemudian nama objeknya ada apa aja? Pertama adalah halaman dashboard dengan boundary, genre adalah entity, history entity, profile entity, dan anime controller adalah controller. Untuk sequence diagramnya adalah aktor melakukan login, kemudian masuk ke dashboard akan merespon ke aktor, lalu aktor melakukan display ke halaman dashboard, kemudian dashboard akan memanggil controller untuk mendapatkan get all anime, kemudian get all anime akan masuk ke database untuk menampilkan seluruh data anime, kemudian database akan merespon ke get all anime, kemudian akan merespon ke halaman dashboard, kemudian akan menampilkan semua isi di konten dari dashboard tersebut. Jika gagal, akan memasuki ke dalam dashboard dan menampilkan pesan error. Kemudian use case keempat adalah pencarian. Pertama adalah aktornya adalah user dan admin system. Kemudian interface-nya halaman yang memiliki navbar search. Kemudian play kondisinya aktor berhasil masuk ke halaman dashboard. Untuk use case description-nya adalah primary flow. Aktor masuk ke dalam dashboard. Aktor memasukkan judul yang ingin dicari ke dalam kotak search. Kemudian sistem akan melakukan pencarian ke daftar anime yang ada. Terakhir, sistem akan menampilkan pencarian tidak ditemukan jika tidak terdapat anime tersebut. Alternatif flow-nya adalah aktor gagal melakukan pencarian dikarenakan terjadi error atau sistem akan menampilkan pesan error. Post condition-nya adalah aktor berhasil melakukan pencarian anime. Untuk desainnya seperti ini, ketika memasukkan datanya, kemudian jika di search akan mencari semua data dengan nama tersebut. Untuk description layarnya adalah unleash search untuk pencarian pertama yaitu yang pas ini, kemudian search 2, halaman pencarian 2 ketika sudah dicari. Kemudian untuk ID objeknya adalah BTN Gender, BTN History, BTN Profile, input pencarian, dan BTN Anime. Kemudian selanjutnya adalah ada BTN Gender juga, BTN History, BTN Profile, dan input pencarian, dan terakhir adalah BTN Anime. Untuk objeknya adalah halaman pencarian adalah boundary, halaman pencarian adalah boundary juga, gender adalah entity, history entity, profile entity, dan terakhir adalah anime controller adalah controller. Untuk sequence diagramnya adalah pertama aktor masuk ke dashboard untuk masuk ke halaman pencarian, kemudian pencarian merespon, kemudian aktor mencari anime pada kolom search, kemudian halaman pencarian memanggil controller search anime, kemudian search anime akan masuk ke dashboard untuk mencari data yang akan valid, kemudian database akan validasi berhasil, search anime akan merespon halaman search,
dan akan menampilkan daftar anime yang sesuai dengan dicari. Jika gagal, maka akan menampilkan pesan error bahwa anime tidak ditemukan. Kemudian adalah use case 5 adalah menonton. Aktor dan interface-nya adalah aktor pertama adalah user dan sistem, interface-nya adalah menonton. Precondition-nya adalah aktor berhasil melakukan login ke dalam sistem, aktor memiliki koneksi yang stabil, dan ketiga, aktor telah melakukan pencarian dan memilih anime yang ditonton. Primary flow-nya adalah aktor memasuki dashboard dan memilih anime, sistem akan menampilkan informasi data tentang anime, kemudian aktor memilih episode yang ingin ditonton, kemudian sistem akan mengarahkan aktor ke halaman menonton, aktor akan memulai nonton dengan mengklik tombol play, sistem akan menampilkan video anime ke layar, aktor akan bisa melakukan pause, fast forward, mengatur resolusi, dan lain-lain. Kemudian untuk alternatif flow-nya, aktor tidak jadi menonton anime yang dipilih lalu memilih anime lain atau sistem gagal memuat sistem gagal memuat animenya. Untuk post condition-nya adalah aktor berhasil menonton anime yang dipilih dan menonton tanpa gangguan. Untuk user interface-nya seperti ini. Kemudian ID lain adalah Unleaks Watch, kemudian nama lain adalah halaman menonton. ID objeknya adalah BTN gender, BTN history, BTN profile, input pencarian, BTN anime, txt/anime, strip anime, input komentar, BTN video player, BTN full screen, BTN screen, BTN play, BTN pause, BTN user, BTN favorite, and BTN rate. Kemudian ada lagi BTN episode dan terakhir adalah BTN volume. Untuk objeknya adalah halaman yang menonton adalah boundary, gender entity, history, profile, description adalah entity juga. Kemudian search box, video player, combine box, user adalah memakai boundary. Kemudian favorit memakai entity, video controller menggunakan controller, resolusi, subtitle menggunakan entity, rating button menggunakan boundary, dan terakhir adalah anime image memakai entity, anime info memakai entity. Kemudian selanjutnya adalah sequence diagramnya. Aktor melakukan pencarian anime ke halaman penonton, kemudian akan merespon. Aktor memilih anime, kemudian halaman penonton melakukan memanggil controller, watch anime, kemudian video filenya akan di-request, kemudian database merespon, watch anime akan merespon juga ke halaman menonton, kemudian aktor dapat menonton animenya. Kemudian selanjutnya adalah use case 6, yaitu save anime. Aktornya adalah user dan system. Interface-nya adalah halaman menonton. Precondition, aktor sudah melakukan login. Aktor sudah mencari dan memilih anime yang akan disimpan. Kemudian primary flow-nya adalah pertama aktor masuk ke halaman menonton. Kedua, sistem akan menampilkan informasi data tentang anime. Kemudian ketiga, aktor akan menekan tombol favorit. Keempat, sistem akan menambahkan anime ke daftar favorit. B, kemudian adalah alternatif flow-nya. Aktor tidak jadi menyimpan anime yang dipilih lalu memilih anime lain, atau sistem gagal menyimpan anime tersebut. Post condition-nya adalah aktor berhasil menyimpan anime ke daftar favorit. Untuk UI-nya seperti ini, jika akan memilih, kemudian jika akan ditekan, akan masuk ke favorit. Untuk ID lainnya adalah animal watch untuk halaman menonton, unleaks favorit untuk halaman favoritnya. Untuk BTN adalah BTN episode, BTN play, BTN volume, BTN full screen, BTN setting, BTN gender, BTN history, BTN profile, info pencarian, BTN anime, BTN history, dan terakhir adalah BTN favorit. Untuk objeknya adalah halaman menonton adalah boundary, gender, history, profile, description menggunakan entity, search box, video player, comment blocks, user menggunakan boundary, favorit menggunakan entity, video control menggunakan controller, resolusi subtitle menggunakan entity, writing button menggunakan boundary, anime image, anime info menggunakan entity. Untuk sequence diagramnya adalah aktor mencari anime ke halaman menonton, kemudian halaman menonton merespon ke aktor, lalu aktor menekan tombol favorit pada anime yang sudah dicari, kemudian halaman menonton memanggil controller add favorit, kemudian menambahkan ke database. Jika berhasil akan berhasil disimpan, kemudian merespon function add favoritnya, kemudian halaman menonton menampilkan daftar favoritnya. Jika gagal, maka menampilkan pesan error. Baik, untuk use case selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan use case 7, yaitu rating. Yang pertama ada skenario, yaitu ada aktor interface. Aktornya itu user dan sistem. Interface-nya halaman menonton. Prekondisinya aktor berhasil melakukan login ke dalam sistem. Aktor sudah mencari dan memilih anime.
Use case description primary flow. 1. Aktor berada pada halaman menonton dan sistem akan menampilkan detail informasi tentang anime yang dipilih. 2. Aktor memilih opsi rating pada detail informasi anime. 3. Aktor melakukan rating dengan mengklik bintang yang ada dan menyesuaikan dengan rating yang ingin diberikan. 4. Sistem akan menampilkan rating bintang kepada user. B. Alternative flow. Aktor tidak jadi melakukan rating atau sistem menampilkan pesan error. Post condition, aktor telah melakukan rating suatu anime. Untuk UI-nya seperti ini. Lalu di sini ada tabel deskripsi objek untuk UI, bisa kalian lihat. Lalu di sini ada tabel deskripsinya untuk halaman menontonnya. Lalu di sini ada tabel identifikasi objek baru dan tipe kelas buat rating. Lalu di sini ada sequence diagram untuk rating. Gambar bisa kalian lihat sendiri. Lalu use case ke-8 ada mengganti resolusi atau subtitle. Skenario-nya aktor, user dan sistem, interface-nya halaman menonton. Prekondisinya aktor sedang berada pada halaman menonton dan sedang menonton suatu anime. Use case description-nya primary flow. Aktor memilih opsi setting, menampilkan menu setting. Aktor mengubah resolusi. 4. Sistem menampilkan anime dengan resolusi yang telah dipilih. Alternatif flow-nya aktor tidak jadi melakukan perubahan atau sistem menampilkan error. Post kondisinya aktor menonton anime sesuai dengan resolusi yang dipilih. UI-nya bisa kalian lihat sendiri seperti ini. Lalu di bawahnya juga ada deskripsi objeknya, tabel. Lalu di sini ada tabel penontonnya. Di sini juga ada tabel identifikasi objek baru. Di sini juga ada sequence diagram. Yang terakhir ada use case ke-9 yaitu profile. Skenario-nya aktor, user, dan sistem. Interface-nya halaman profile. Precondition-nya aktor sudah melakukan login. Aktor mengklik gambar profile. Aktor membuka halaman profile. Use case description-nya primary flow. Aktor mengklik gambar profile di sebelah kanan atas. Sistem akan menampilkan halaman profile ke user. 3. Aktor dapat melakukan perubahan terhadap informasi akunnya. B. Alternatif flow, aktor tidak jadi membuka menu profile karena belum mendaftarkan akun. 2. Aktor tidak dapat melihat statistik pengguna karena baru membuat akun. Post condition-nya aktor dapat melihat informasi akun pengguna untuk UI profilnya seperti ini. Di bawahnya juga ada tabel deskripsinya. Lalu ada tabel halamannya. Lalu ada tabel identifikasi objek baru dan tipe kelas. Di sini juga ada sequence diagram. Lalu di sini ada diagram kelas secara keseluruhan, bisa kalian lihat sendiri. Oke, berikutnya adalah perancangan detail kelas, di mana di sini terdapat tabel detail kelasnya, ada ID kelas, nama kelas perancangan, atribut, dan metodenya. Sebagai contohnya, di sini ID kelasnya 01, nama kelasnya user, dan memiliki beberapa atribut seperti user ID, username, email, password, subscription status, watch history, favorite list. Dan untuk metodenya sendiri ada login, logout, browse anime, search anime, watch anime, add favorite, dan remove favorite. Oke, untuk selanjutnya ada perancangan algoritma atau query, di mana di sini terdapat beberapa list query-query yang akan digunakan pada aplikasi nanti. Untuk yang pertama itu ada select query all from user, where dimana username itu sama dengan nama pengguna dan password sama dengan kata sandi. Ini untuk mencocokkan username dan password saat login. Dan selanjutnya ada matriks keruntunan atau requirement traceability matrix, di mana terdapat di sini ada tabelnya itu berisikan kode FR, habis itu nama fungsional dan requirement, dan nama use case. Di mana kode FR01 itu ada function registrasi dengan skenario registrasi, lalu FR02 itu ada function login di skenario login, FR3 itu function pencarian di skenario pencarian, FR4 itu sempat itu function menonton di skenario menonton, dan FR05 itu function favorit dan skenario save anime.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.